Kalian harus tahu, kesalahan kecil dalam pola asuh bisa berdampak besar pada perkembangan anak loh. Untuk memberikan pola asuh pada anak, kita dapat menerapkan pendekatan pedagogik. Pengertian secara umum pendekatan pedagogik. Pedagogik berasal dari kata Yunani yaitu paidagogos yang berarti pendamping anak. Pendekatan ini menitik beratkan pada bagaimana guru mendampingi, mengajar, dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Walaupun pendekatan pedagogik ini sering digunakan para guru untuk mendampingi siswanya, namun menurut Langefield, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari bimbingan atau pendidikan anak menuju kedewasaan. Langefield juga menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan kepribadian, nilai, dan norma agar anak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan ketika anak dewasa. Jadi, walaupun pendekatan pedagogik biasa digunakan oleh para guru untuk mendidik murid-muridnya, pendekatan ini juga bisa diterapkan oleh para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Tentunya dengan prinsip-prinsip mendampingi dan membimbing secara aktif serupa dengan peran guru di sekolah. Tujuan dari pendekatan pedagogik yang pertama yaitu mengembangkan potensi anak dengan memahami perkembangan, minat, dan kebutuhan unik pada setiap anak. 2. Membangun hubungan yang kuat dari segi ikatan emosional yang sehat dan saling percaya. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan memberikan stimulasi yang tepat untuk pertumbuhan kognitif, sosial, dan emosional pada anak. 4. Dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial melalui tindakan sehari-hari. 5. Mendorong anak untuk dapat belajar mandiri dan hidup berkelanjutan. Lalu bagaimana sih cara penerapannya? Pertama, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Agar pembelajaran efektif, kita harus mengetahui bahwa anak berkembang secara bertahap. Sehingga kita harus menyesuaikan pada tingkat perkembangan anak dengan merancang dan menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral anak. Pada anak usia dini, 3-6 tahun, pembelajaran yang dapat diberikan yaitu permainan, eksplorasi, dan interaksi dengan lingkungannya. Untuk anak yang memasuki sekolah dasar, 7-12 tahun, anak dapat diberikan pembelajaran yang berbasis masalah dengan tantangan yang mendorong pemikiran logis. Sedangkan untuk anak remaja, 13-18 tahun, dapat difokuskan pada eksplorasi konsep abstrak, pemecahan masalah yang kompleks, dan pengembangan identitas diri. Tentunya, pada setiap pemberian pembelajaran, orang tua harus ikut serta untuk mendampingi proses pembelajaran anak mereka. Lalu, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang kondusif dapat meningkatkan fokus dan kenyamanan anak dalam menyerap informasi. Berikan anak waktu khusus untuk belajar sehingga anak memiliki rutinitas yang konsisten. Para orang tua juga dapat menyediakan ruang belajar yang bersih, terang, dan kondusif, bebas dari gangguan suara seperti televisi dan gangguan suara lainnya. Setelah mendampingi dan membimbing anak dalam melakukan aktivitas belajarnya, para orang tua juga dapat memberikan reward. Reward adalah bentuk apresiasi untuk memotivasi anak agar lebih bersemangat dalam melakukan belajar. Berikan reward pada anak untuk usaha dan proses, bukan hanya pada hasil akhir. Para orang tua dapat memberikan reward non-materi seperti pujian, pelukan, atau waktu bermain tambahan. Walaupun pendekatan pedagogik biasa digunakan para guru, pendekatan ini juga dapat diterapkan oleh orang tua. Jika diterapkan oleh guru dan orang tua, keduanya memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Guru menggunakan metode ini dengan mengajar di sekolah dengan kelompok siswa yang beragam, sehingga
pendekatannya lebih bersifat umum dan kurang personal. Sementara itu, jika orang tua menerapkan pendekatan pedagogik ini, orang tua dapat memberikan pembelajaran secara personal di rumah atau melalui interaksi sehari-hari. Dalam segi waktu, guru juga memiliki keterbatasan karena hanya berinteraksi selama jam sekolah. Sedangkan orang tua dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberikan perhatian secara mendalam. Pendekatan pedagogik ini dapat bermanfaat bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang sesuai. Pendekatan ini juga dapat mengedepankan komunikasi positif antara orang tua dan anak. Alih-alih harus menekankan perintah dan kepatuhan dan cenderung untuk mendisiplinkan anak dengan hukuman, pendekatan pedagogik cenderung dapat diterapkan dengan menghabiskan waktu untuk mendampingi dan membimbing anak. Walaupun begitu, para orang tua yang sibuk bekerja juga tetap dapat menerapkan pendekatan pedagogik ini. Tentunya dengan cara tetap menerapkan komunikasi yang baik, dengan menanyakan aktivitas belajar anak, dan menyempatkan waktu luang untuk dapat melakukan aktivitas bermain bersama anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.